Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari SSH server dan SSH client. Nah, fungsi dari SSH itu apa? Fungsi dari SSH itu adalah untuk mengakses komputer melalui remote. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari SSH server itu sendiri. Jadi SSH itu singkatan dari Secure Shell, merupakan protokol administrasi remote yang memperbolehkan pengguna untuk mengontrol dan memodifikasi server remote mereka melalui internet. Adapun aplikasi yang kita gunakan kali ini untuk mengakses komputer yang akan diremote yaitu aplikasi Putty. Nah, aplikasi ini bisa di-download di internet, ukurannya cukup kecil ya, jadi Anda tinggal download, kemudian buka di komputernya. Kemudian cara menggunakannya pun cukup mudah, yaitu kita tinggal memasukkan hostname atau IP address tujuan yang akan kita akses melalui remote, kemudian port yang digunakan. Nah, secara default untuk port SSH itu berjalan pada port 22, kecuali jika ada perubahan pada server atau komputer yang akan kita remote, maka port ini akan diubah sesuai dengan port yang telah diubah pada sisi komputer remote. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang SSH server, konsep dari SSH server dan SSH client. Nah, jadi SSH server dan SSH client itu menggunakan teknik pengamanan, di mana teknik pengamanan ini itu berbeda dengan aplikasi sejenis telnet yang tidak memiliki teknik pengamanan berupa enkripsi. Nah, adapun teknik enkripsi yang digunakan pada SSH ada 3 kombinasi. Yang pertama enkripsi simetris, yang kedua adalah enkripsi asimetris, dan yang ketiga adalah hashing. Nah, untuk enkripsi simetris, cara kerjanya kurang lebih seperti pada gambar, di mana ketika SSH client, dalam hal ini aplikasi Putty, akan mengakses server, dalam hal ini SSH server, maka line atau komunikasi, ketika terjadi komunikasi antara SSH client dengan server, itu akan di-encrypt menggunakan kunci yang sama ya. Kemudian untuk jenis pengamanan yang lainnya yaitu enkripsi asimetris. Nah, untuk enkripsi asimetris ini, ketika aplikasi Putty ingin mengakses komputer remote, dalam hal ini SSH server, maka jalurnya itu akan diautentikasi dulu menggunakan kunci privat dan kunci publik misalnya, dengan memvalidasi apakah kedua kunci sudah sinkron satu sama lain. Nah, jika autentikasinya tidak berhasil menggunakan kunci tersebut, maka komunikasi akan gagal. Ya, kemudian yang ketiga yaitu hashing, di mana hashing ini adalah merupakan salah satu bentuk dari kriptografi yang digunakan di dalam koneksi Secure Shell. Jadi fungsi one way hash ini berbeda dari dua bentuk enkripsi yang telah disebutkan di atas, karena hashing ini tidak tergolong kriptografi. Jadi fungsi dari one way hash ini adalah membuat value unik dari panjang tetap untuk setiap input yang tidak menunjukkan range jelas yang dapat dieksploitasi. Nah, contoh penggunanya seperti ini kurang lebih. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mendemokan cara kerja dari SSH client maupun SSH server. Jadi SSH client, aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Putty seperti yang ada pada layar. Nah, adapun untuk hari ini kita akan
mengakses sebuah server dengan alamat IP seperti yang tertera pada aplikasi putih, yaitu IP 34.69.218.62. Nah, berhubung IP ini adalah komputer remote, IP-nya komputer remote yang akan kita akses, maka di sisi komputer remote tersebut itu harus sudah tersedia SSH server. Nah, sebagai contoh, saya akan melakukan akses ke komputer tersebut menggunakan alamat IP ini. Caranya cukup mudah, saya cukup mengklik open, maka akan muncul permintaan untuk login sebagai apa. Di sini saya masukkan username-nya adalah Adi, kemudian passwordnya adalah ini saya tidak perlu sebutkan. Nah, passwordnya ini pada saat kita ketikkan itu tidak muncul karena sudah di encrypt. Nah, jika berhasil kita mengakses remote komputer atau remote server, maka statusnya akan muncul seperti yang ada pada layar ini. Ya. Nah, kemudian pada sisi SSH server, berhubung yang kita akses sekarang ini adalah SSH server, maka untuk konfigurasinya pada Linux itu ada pada direktori etc SSH. Nah, kalau kita lihat untuk konfigurasinya itu ada pada direktori SSH ini, pada menu, pada file sshd_config, ya, yang ini. Nah, agar kita bisa memanipulasi konfigurasi pada SSH server, kita perlu masuk dulu sebagai root. Caranya adalah ketik sudo su, kemudian masukkan password. Setelah itu saya buka menggunakan editor nano, kemudian nama file. Seperti ini. Nah, baris-baris inilah berisi konfigurasi pada SSH server, di mana dari sisi SSH server itu kita bisa manipulasi. Di antaranya, jika ingin mengubah nomor port yang ada pada SSH server, kita cukup mengganti port 22 ini menjadi port yang kita inginkan, misalnya 222. Ini contoh. Kemudian untuk parameter-parameter yang lain kita bisa ubah, misalnya untuk hanya alamat IP tertentu saja yang boleh mengakses komputer ini, ya, misalnya komputer remote server ini, maka kita perlu mencabut tanda pagar yang ada di depan baris listen address, kemudian mengisi alamat IP yang akan kita gunakan untuk remote. Ya, seperti ini. Kita ganti menjadi format IP yang lain, misalnya sesuai dengan alamat IP komputer yang akan kita akses. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak ingin melakukan perubahan, cukup diberikan tanda pagar di depannya. Ya, agar parameter ini tidak aktif. Kemudian yang berikutnya yang umumnya kita biasa ubah yaitu terkait autentikasi, di mana untuk akses SSH server ini tidak disarankan langsung oleh user root. Jadi di sini ada parameter di mana parameter ini
akan menghalangi user root untuk bisa mengakses server secara langsung. Jadi ini untuk pengamanan saja. Jadi yang boleh melakukan remote SSH yaitu user biasa saja atau user guys. Nah, seperti itu. Nah, parameter yang lebih penting lainnya yaitu strict modes, ini harus yes, ini untuk meningkatkan keamanannya. Kemudian jika ingin mengizinkan user bisa mengakses secara remote, maka parameter yang tidak kalah pentingnya yaitu password authentication. Nah, secara default untuk password authentication ini adalah opsinya no, tapi ini harus diubah jika akan melakukan remote menggunakan user biasa yang akan kita pakai untuk mengakses server. Nah, parameter-parameter yang lainnya itu bisa juga kita ubah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui fungsi dari parameter-parameter tersebut. Nah, untuk SSH konfigurasinya seperti yang ada pada baris ini. Ini masih ada lagi yang lain selain dari yang tampil di dalam baris ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut bisa membaca dokumentasi SSH dari beberapa sumber atau referensi dari internet. Nah, jika ada perubahan bisa disimpan, tapi kalau tidak ada perubahan bisa keluar dengan cara menekan Ctrl X kemudian pilih no jika tidak ingin menyimpan hasil konfigurasinya yang telah kita ubah. Nah, jadi fungsi dari SSH ini adalah untuk mengakses komputer remote atau remote server di internet. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Saya bisa gambarkan menggunakan Paint. Jadi anggaplah ini adalah simbol internet, di mana internet itu akan dihubungkan menggunakan router, dan routernya ini terhubung ke internet. Kemudian dari router itu akan terhubung ke perangkat lokal area network kita yang sudah terhubung beberapa komputer-komputer klien. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian komputer-komputer klien ini melakukan komunikasi melalui perangkat switch misalnya. Dan komputer server yang akan kita remote itu ada di internet. Nah, untuk melakukan remote server ke internet, maka komputer-komputer yang ada di jaringan LAN kita itu harus terkoneksi ke internet. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi pada prinsipnya fungsi dari SSH itu adalah untuk mengakses server dari dari jauh ya. Jadi misalnya server ini ada di internet. Untuk servernya sendiri kita tidak tahu ya servernya ada di mana. Yang jelasnya server ini terhubung ke internet. Nah, salah satunya cara untuk bisa mengakses server adalah menggunakan SSH. Ya, jadi SSH ini fungsinya adalah untuk mengendalikan server ini dari tempat kita. Ya, jadi misalnya kita ada di kantor, server kita itu disimpan di internet, maka kita bisa melakukan remote melalui jaringan internet yang ada di kantor. Seperti itu kurang lebih. Nah, komunikasi yang terjadi antara komputer kita di kantor dengan server itu menggunakan port 22. Makanya secara default SSH ini portnya adalah 22. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jika ingin mempelajari terkait SSH, ini banyak cara ya, banyak tutorial yang ada di internet. Ya, kemudian tambahan lagi, selain cara yang tadi yang saya lakukan dalam mengakses SSH,
pada server. Cara yang lainnya yaitu menggunakan private key dan public key. Jadi caranya adalah di sisi komputer kita di kantor itu kita buat dulu private key dengan public key. Nah, kemudian public key-nya itu sebentar kita akan masukkan ke server ya, dan private key-nya dipakai untuk pada komputer klien ya. Jadi komputer klien itu punya private key, public key-nya itu di sisi server. Nah, dengan menggunakan private key pada klien dan public key pada server, maka komunikasi antara klien SSH ini dengan SSH server itu bisa berjalan ya, tanpa perlu memasukkan password ya. Jadi metode ini adalah alternatif dari penggunaan username dan password ya. Nah, jadi caranya cukup mudah juga ya. Tetapi sebelum kita mengaksesnya menggunakan aplikasi Putty ya, misalnya kita buat baru sessionnya, ini saya klik OK ya. Nah, caranya adalah saya perlu membuat key-nya di aplikasi namanya Putty Game. Jadi aplikasi ini adalah sejenis key generator di mana penggunaannya hanya dengan mengklik generate, kemudian mouse-nya diputar-putar, maka akan menghasilkan public key dan private key ya, seperti itu. Nah, untuk SSH, untuk link, untuk baris yang ada di dalam sini, ini kita select all ya, klik kanan kita select all, kemudian kita copy ya. Nah, khusus untuk private key-nya itu kita simpannya di komputer ya. Nah, jadi ini kita copy dulu, kemudian berhubung server SSH yang saya gunakan itu adanya di Google Cloud ya, jadi saya perlu memasukkan key SSH-nya ini ke dalam Google Cloud. Berbeda dengan server yang tidak menggunakan Google Cloud, biasanya ya untuk SSH RSA-nya ini itu di copy pada directory authorized key ya, seperti itu. Nah, saya coba masuk dulu ke Google Cloud-nya ya. Ya, kemudian saya akan masuk ke dalam mesin server yang kita akan akses. Jadi servernya itu menggunakan nama SOBJ. Nah, jadi di dalam SOBJ ini kita perlu edit ya.
kita edit, kemudian masukkan SSH key public ya yang telah kita generate dari puttigain. Caranya yaitu dengan mengklik menu kunci SSH ya, kemudian klik tampilkan dan edit. Nah, di sini kita baru memasukkan key yang telah kita buat tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian disimpan. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kita coba simpan untuk private key-nya ya. Kita simpan. Nah, ini ada warning ya. Apakah ingin kita menyimpannya tanpa menggunakan passphrase ya. Jadi passphrase bisa diisi, bisa tidak ya. Jadi ini saya kosongkan saja. Ini saya pilih yes. Kemudian simpan dengan nama file misalnya key privat. Saya simpan. Nah, kemudian untuk loginnya sebentar itu kita menggunakan command ini ya, rsa key 2020-12-21. Saya coba copy ya. Nah, setelah itu aplikasi ini kita bisa tutup saja ya. Jadi ini sudah selesai. Nah, untuk amannya kalau mau simpan juga public key-nya di komputer kita boleh ya. Jadi kita cukup save. Kemudian ini kita masukkan nama filenya adalah kpub. Kita close saja. Kemudian kita coba lakukan cara yang kedua ya, alternatif yang kedua untuk mengakses SSH server. Kita load IP-nya. Ini sudah ada ya, muncul. Nah, untuk private key-nya itu kita browse di menu authentication. Kemudian klik key privat ya, kemudian open. Nah, di sini jika berhasil kita cukup masukkan komen ini saja ya, kemudian enter. Nah, ini tanpa menggunakan password, ini bisa langsung masuk ke server ya. Jadi ini alternatif kedua. Ya, jadi inilah cara ya menggunakan aplikasi SSH, di mana aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses SSH itu adalah aplikasi PuTTY ya. Kemudian PuTTY ini kita bisa gunakan pada sistem operasi Windows, sistem operasi Linux ya maupun Mac ya. Nah, kemudian untuk SSH servernya itu di sisi server kita cukup menginstal di sisi server saja, dan setelah aktif maka kita bisa meremote komputer tersebut ya, server tersebut menggunakan aplikasi PuTTY ini sesuai dengan skema gambar yang telah dijelaskan tadi ya, seperti ini. Jadi itulah cara ya untuk mengakses SSH menggunakan aplikasi PuTTY. Nah, untuk parameter-parameter yang lain kalau misalnya ingin ditambahkan, seperti misalnya mau menambahkan kata-kata sejenis banner di atasnya, itu boleh ya. Itu di menu di file konfigurasi yang tadi ya. Jadi pertama kita cukup berfungsi sebagai root dulu ya. Nah, ini tanpa autentikasi password lagi. Kemudian buka file konfigurasi SSH-nya pada sisi server. Ya. Kemudian kita lihat ya, untuk lokasi bannernya di mana ya. Untuk lokasi bannernya itu adanya di ya ini ya. Sini ada tertulis banner ya. Jadi lokasi filenya itu ada di etc ya, dengan nama file issue.net ya. Nah, kita coba tambahkan isinya ya. Misalnya kita mau menambahkan beberapa baris ya, misalnya selamat datang di server belajar SSH.
Nah ini ya, kita bisa tambahkan beberapa baris, misalnya SSH client dan server. Nah kemudian simpan, Ctrl O, kemudian keluar. Nah ketika kita ingin melakukan remote kembali, maka akan muncul banner dengan tulisan seperti ini ya. Nah sekira seperti itu saja untuk pembahasan terkait SSH ya. Jadi SSH ini sangat bermanfaat untuk IT yang kerjanya secara remote ya. Jadi biasanya dilakukan di kantor untuk mengakses server-server yang ada di internet. Sekira cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.